kita fokus hanya 3 nama yang paling mungkin maju. Oleh karena itu ini adalah pertanyaan tertutup yang kita ajukan ke responden untuk ditanyakan. Jika Pilpres 2024 diadakan dengan 3 nama capres, ya. Jadi kita sodorkan namanya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Siapakah yang Ibu Bapak pilih? Hasilnya Prabowo Subianto di angka 33,9%. Kemudian diikuti Pak Ganjar Pranowo di angka 31,9%. Dan kemudian Pak Anies di angka 20,8%. Ada sekitar 13,4% yang belum menentukan pilihan atau tidak tahu, tidak jawab. Ya. Jadi yang masih undecided voters itu angkanya kurang lebih sebesar 13,4%. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa Pilpres jika diikuti oleh 3 capres dengan situasi atau kondisi elektabilitas seperti ini, maka kemungkinan Pilpres 2024 besar potensinya akan diadakan dalam 2 putaran, ya, karena tidak ada satupun capres yang mencapai angka di atas 50%. Mengapa Prabowo unggul? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini diperkaya lewat berbagai analisa kualitatif kita, riset kualitatif kita. Kita menemukan ada 4 alasan mengapa Prabowo Subianto unggul dibanding Anies maupun Ganjar. Alasan pertama adalah dari riset yang kita temukan, ya, mayoritas pemilih, ya, pemilih atau responden yang kita tanyakan, memang mayoritas menginginkan capres, ya, 2024 adalah sosok yang strong leader, ya, strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi, ya. Mengapa kemudian ini menjadi kebutuhan? Karena kita tahu dalam perkembangan kurang lebih 3 tahun terakhir, ya, terjadi COVID, ya, 19. Yang kemudian memporak-poranda isu ekonomi, ya. Banyak masyarakat yang merasakan kehidupannya makin sulit, ya, secara ekonomi karena karena COVID, ya. Oleh karena itu dengan adanya COVID, kebutuhan publik terhadap pemimpin yang strong leader untuk bisa menumbuhkan ekonomi itu makin tinggi. Nah, sekarang dari 3 capres siapa yang dipersepsikan atau diasosiasikan sebagai sosok yang strong leader? Dari data yang kita kumpulkan dari 3 nama capres, memang asosiasi sebagai strong leader yang mampu tumbuhkan ekonomi dari 3 capres ini adalah Prabowo Subianto. Itu alasan pertama mengapa Prabowo unggul dalam survei kita kali ini. Yang kedua adalah alasan limpahan suara yang turun dari dukungan terhadap Pak Ganjar Pranowo. Ya. Kita lihat nanti ada data yang kita paparkan setelah ini, bahwa dukungan Pak Ganjar sebagai capres itu ada tren menurun, terutama di survei kita di bulan Mei 2023, ya. Ada tren menurun, nanti ada datanya. Sebelumnya memang ada tren kenaikan Pak Ganjar, tapi di bulan Mei tiba-tiba turun, ya. Dan limpahan suara Pak Ganjar dari hasil cross step kita itu banyak lari, ya, atau banyak berpindah ke Prabowo Subianto. Mengapa larinya ke Prabowo bukan ke Anies? Karena memang positioning dan karakter Prabowo itu dilihat lebih nasionalis dibanding Pak Anies, ya. Sehingga ketika pemilih lari dari Pak Ganjar, dukungannya lari Pak Ganjar, cenderung lari ke Pak Prabowo yang dilihat karakter nasionalisnya lebih kuat dibanding Pak Anies, ya. Ada tren penurunan suara dukungan dari Pak Ganjar Pranowo. Inilah trackingnya kalau teman-teman media ikuti. Ini dari survei kita yang kita lakukan sejak di tahun 2022 hingga 2023 kita cantumkan 4 survei dan ini terlihat bagaimana ada tren penurunan dari Pak Ganjar Pranowo, ya. Kami menemukan ada 3 alasan yang terkait, ya. Tentunya kalau kita bicara faktor-faktor yang melemahkan Pak Ganjar, tentunya ada beberapa faktor yang lain juga yang mungkin bisa dianalisa sebagai faktor-faktor yang melemahkan dukungan Pak Ganjar. Tapi kami dari LSI Deni JA menemukan setidaknya 3 alasan yang kuat, ya, yang mempengaruhi mengapa elektabilitas Pak Ganjar menurun. Yang pertama adalah efek negatif batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, ya. Kalau kita uji dalam survei, kebetulan isu ini sudah ramai dibincangkan, sudah viral, ya. Kemudian kita uji dalam survei seberapa besar pengaruh isu ini terhadap elektabilitas mereka yang terlibat atau dianggap bersalah
ikut membatalkan Piala Dunia Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Kalau kita lihat memang mereka yang tahu ya, ini datanya tidak kita tampilkan, tapi mereka yang tahu bahwa Indonesia adalah calon tuan rumah U20 ini juga mayoritas di atas 80%. Dari mereka yang tahu, yang menyatakan kecewa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu angkanya mencapai 72%. Jadi mereka yang tahu, yang kecewa ini cukup mayoritas ya. Mayoritas mereka kecewa Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.